Kembali bersama kami, PT MNC Sky Vision Tbk mencatatkan kinerja positif di sepanjang 2021. Perusahaan berkode emiten M-Sky ini mencatat peningkatan jumlah pelanggan hingga 100.000 pelanggan. Pandemi coronavirus tidak terlalu mempengaruhi kinerja PT MNC Sky Vision Tbk sepanjang tahun 2021. Perusahaan yang berada di bawah naungan MNC Group ini justru mampu mencatatkan kinerja positif dengan terus menambah jumlah pelanggan hingga 1,6 juta pelanggan atau meningkat 100.000 pelanggan dibanding tahun sebelumnya. Nah, kedepannya juga kami akan mempertahankan semua tayangan-tayangan, baik itu olahraga maupun hiburan yang ada, sehingga secara konten MNC Vision itu akan lengkap dan bermutu. Untuk bisnis pay TV di Indonesia yang sifatnya mass market masih sangat potensinya masih sangat besar. Ini terlihat dari perkembangan Sky Vision selama 1-2 tahun belakangan ini yang berkembang eksponensial. Sudah mencapai lebih dari 11 juta pelanggan, mendukung daripada platform satelit MNC Vision yang duluan ya. Dalam RUPS kali ini, PT MNC Sky Vision Tbk juga mengesahkan Tito Abdullah sebagai komisaris dan mengangkat Prihatmo Kushardono sebagai direktur. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Ya, dari ajang FIBA Asia Cup 2022, Filipina meraih kemenangan perdana mereka di fase grup D, kalahkan India 101-59. Filipina bangkit dari kekalahan mereka di laga perdana. Bermain di Istora Senayan, Filipina sempat kesulitan di 4 menit pertama sejak tip-off saat meladeni permainan India. India mampu mencuri poin pertama lewat aksi dunk Prince, namun langsung dibalas tuntas oleh Francis Lopez. Selanjutnya Filipina mulai menguasai permainan. Mereka mendulang 20 poin sementara India 13 poin. Pada kuarter kedua, India dan Filipina sama-sama tampil agresif. Upaya India mengejar poin selalu bisa dibalas para pemain Filipina. Para pemain Gilas tampil efektif di kuarter ini dengan total mencetak 31 poin dan kian meninggalkan India dengan skor 51-33 saat jeda paruh waktu. Memasuki paruh kedua, para pemain Filipina kian nyaman menguasai pertandingan. Mengandalkan serangan balik cepat, Filipina kembali mendulang 31 poin di kuarter ketiga. Sedangkan India yang sulit membongkar rapatnya pertahanan Filipina hanya bisa menambah 10 poin. India kerap melakukan turnover atau kesalahan sendiri yang dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Gilas. Total Filipina mencetak 28 poin dari turnover India. Ditambah akurasi tembakan Filipina yang mencapai 59,3%, kian menyulitkan India untuk mengejar defisit poin. Filipina pun menutup laga dengan kemenangan 101-59. William Navarro memimpin dengan 18 poin, sementara di India, Muinbek Hafiz mencatatkan 14 poin dan 3 assist. Ya, berbeda seperti kemarin, hari ini warga yang menyaksikan pertandingan FIBA Cup 2022 terlihat mulai ramai. Tak tanggung-tanggung, sebagian besar penonton berasal dari luar kota. Ya, tak terasa hari ini merupakan hari kelima pelaksanaan FIBA Asia Cup 2022. Dan hari ini timnas Korea Selatan bertanding melawan tim negara Bahrain. Istora Senayan yang biasanya terlihat sepi dan dari penonton, hari ini terlihat mulai ramai dari penggemar timnas Korea. Tak tanggung-tanggung, hampir sebagian dari mereka adalah warga yang berasal dari luar kota. Saya Didi. Saya Nurul dari Tasik. Nurul dari Tasik? Iya. Sengaja datang jauh-jauh, cuma mau nonton siapa nih? Indonesia atau Korea? Kebetulan kali ini kita beli tiketnya Korea. Oh, berarti Indonesia enggak? Enggak. Belum. Belum. Kenapa? Karena momentum ke timnas Korea, kebetulan emang kita itu suka KBL. Jadi kita emang berniat untuk menonton Korea. Houn. Nama saya Nabila dari Semarang. Bertiga-tiga dari Semarang? Iya. Jauh aja dari Semarang ke sini cuma buat nonton timnas Korea? Iya. Apa Indonesia juga? Untuk hari ini untuk timnas dulu yang Korea sih. Kalau yang Indonesia masih lain hari. Oke, kenapa pengen nonton timnas Korea? Itu sih kayak lihat dari permainannya pemain timnas Korea itu dari solidnya mereka tim, terus potensi dari satu persatu pemainnya tuh bagus-bagus gitu. Oke.
Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertandingan FIBA Asia Cup 2022, kita bergabung dengan Salam Rahmat langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Rahmat, apa saja yang menjadi highlight dari pertandingan hari ini? Silakan. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Istora Senayan, Jakarta dalam rangka pesta gelaran FIBA Asia Cup 2022 di ajang olahraga terbesar dan bergengsi di Asia. Dan tepat pada pukul 17.30 nanti, gelaran dari pesta pertandingan di match ketiga dari grup A antara Indonesia melawan Australia ini akan berlaga di Istora Senayan, Jakarta. Dan saat ini kedua tim tengah bersiap untuk berlaga di atas lapangan. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga sore hari ini, aktivitas dari para penonton, Juno dan juga pemirsa ini dapat kami gambarkan semakin sore semakin ramai berdatangan. Para penonton dari ibu kota maupun dari luar ibu kota pun sudah hadir di sini untuk menyaksikan laga pertandingan seru yang paling dinanti-nantikan antara Indonesia melawan juara dari FIBA Asia Cup 2017 Australia. Dan Juno dan juga pemirsa ini dapat kami sampaikan bahwa timnas basket Indonesia dan Australia ini belum pernah bertemu sebelumnya, sehingga ini menjadi kali pertama bagi kedua negara akan berlaga di atas lapangan. Dan tentunya kita berharap Indonesia ini dapat memenangkan pertandingan di melawan Australia ini, sehingga ini bisa menjadi momentum sejarah bagi Indonesia, menjadi head to head-nya menjadi 1-0 jika Indonesia menang. Dan sekaligus ini juga menjadi momentum penting bagi Indonesia jika Indonesia memenangkan pertandingan hingga masuk ke babak 8 besar. Dipastikan Indonesia ini akan memasuki FIBA World Cup 2023 yang akan digelar pada tahun depan di Jakarta. Dan dapat kami sampaikan juga, Juno dan juga pemirsa, untuk Anda yang ingin menyaksikan laga pertandingan di FIBA Asia Cup 2022, ini dapat melakukan pembelian tiket secara online maupun offline di lokasi di Istora Senayan, Jakarta ini, yang mana ini dibanderol mulai harga yang sangat bervariatif, mulai dari harga Rp230 hingga Rp460.000 untuk babak penyisihan grup hingga ke semifinal. Sementara untuk partai final ini dibanderol mulai dari harga Rp575.000 hingga Rp1.150.000. Juno. Baik, Rahmat, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.